Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan nih teman-teman, nama saya Nisa Nur Amalia Soliha. Saya mahasiswi dari Universitas Pamulang semester 5 dengan program studi manajemen. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anggaran pribadi saya, lalu tentang anggaran rumah tangga dan juga anggaran perusahaan. Untuk anggaran rumah tangga dan perusahaan ini tentunya bukan saya sendiri yang menjelaskan, melainkan saya akan mewawancara beberapa orang terkait anggaran tersebut. Mari kita simak. Baik, langsung saja kita akan mulai dengan menjelaskan anggaran pribadi saya terlebih dahulu. Jadi kita akan berbicara tentang uang. Bagaimana cara saya mengatur uang dan juga menyimpan uang tersebut. Sebelumnya pernah gak sih kalian tuh ngerasa setelah gajian tuh punya uang banyak gitu, tapi gak berasa setelah 1 atau 2 minggu kemudian kok tiba-tiba uang kita lenyap seketika, kok tinggal segini, habis untuk beli apa ya? Bingung kan kalau kayak gitu, malah belum bayar cicilan, belum bayar kuliah, dan yang lainnya. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, maka kita harus membuat nih yang namanya anggaran pengeluaran kita dalam periode bulan. Di dalamnya itu tercatat pengeluaran-pengeluaran kita yang wajib maupun variabel. Misalnya ada biaya kuliah, lalu biaya cicilan, lalu ada untuk menabung. Pokoknya terperinci dan detail deh, agar kita bisa mengontrol nih uang kita keluarnya untuk apa aja. Jadi kita nggak merasa kekurangan ataupun bingung, uang kita kok habisnya cepet banget, buat apa aja. Jadi saya akan memberi contoh tentang susunan anggaran saya pribadi. Mari kita simak. Teman-teman, berikut adalah susunan anggaran saya pada bulan September, bulan lalu. Jadi, pendapatan saya dalam 1 bulan itu adalah sebesar Rp3.800.000. Dengan nilai segini, saya harus memikirkan apa saja yang harus saya keluarkan terlebih dahulu untuk membayar biaya kewajiban saya. Itu adalah yang terpentingnya, kita harus membuat rincian tersebut. Di sini saya mempunyai biaya tetap. Yang pertama adalah biaya kuliah sebesar Rp600.000. Lalu ada cicilan motor, saya harus membayar per bulannya sebesar Rp500.000. Dan di sini saya menabung sebesar Rp500.000. Lalu di sini saya memberi orang tua saya sebesar Rp300.000. Lalu melakukan belanja bulanan sebesar Rp250.000. Lalu saya juga membayar wifi sebesar Rp150.000. Lalu saya memiliki biaya variabel, yaitu berupa transportasi dan makan saya untuk bekerja sehari-hari. Saya hitung sebesar Rp50.000 dikali 22 hari kerja, yaitu sebesar Rp1.100.000. Maka dari keseluruhan total ini, dari pendapatan saya masih memiliki sisa sebesar Rp400.000. Dari sisa uang Rp400.000 ini akan saya gunakan untuk biaya keperluan yang tak terduga, seperti misalnya saya sakit dan harus membeli obat, lalu biaya kondangan atau yang lainnya saya ambil dari uang ini. Jadi tidak perlu kesusahan lagi atau kepusingan lagi kenapa uang saya habis, karena masih ada sisa uang ini. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu susunan anggaran saya dalam periode per bulan. Semoga teman-teman juga bisa mengatur keuangannya dengan baik agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan tentang anggaran pribadi saya. Mari kita lanjut ke anggaran perusahaan. Baik teman-teman, saat ini saya sudah bersama seorang pengusaha muda yang memiliki toko baju ya Kak ya, di daerah Citayam. Sebelumnya bolehkah Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Oke, perkenalkan, nama saya Ferian, umur saya saat ini adalah 23 tahun. Usaha yang sedang saya jalani yaitu toko baju. Toko baju ya?
Ya, salam kenal Kak Ya, Ferian. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Kak ya. amin. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya menjadi narasumber saya pada hari ini. Ya, Ya, jadi maksud saya hari ini adalah untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang toko baju kakak ya, usaha kakak, terutama tentang anggarannya. Ya, jadi sebelumnya Kak, boleh tahu nama toko baju kakak apa? nama toko baju saya Nev Collection. Nev Ya, Collection. kali kalau di Citayam nanti mampir Oh saja. iya, boleh teman-teman. Ya, terus sejak kapan Kak didirikannya? Didirikan sejak 3 tahun yang lalu lah 3 tahun sebelum yang lalu pandemi. Ya. sebelum pandemi. Iya betul. Oke, selanjutnya Kak, boleh nggak kakak ceritain sedikit awal mula kakak membuat usaha tersebut, bagaimana bisa terrealisasikan usaha tersebut, lalu gimana sih awal mulanya tuh? Waduh, panjang ini cerita. Ya pasti. Terus persingkat aja ya. Ya. Awal mula mengapa saya ingin mendirikan toko baju. Pertama itu karena di daerah Citayam ya, untuk saya sendiri sebagai kalangan muda mencari baju sesuai dengan minat anak-anak remaja zaman sekarang itu agak susah di daerah tempat saya. Ya, kebanyakan ya kurang berminat sih, kurang tertarik terkait itu. Nah, di sini saya berpikir untuk bagaimana untuk caranya minat saya nih, keinginan baju yang sesuai dengan selera anak muda zaman sekarang itu terpenuhi. Saya mengambil peluang di situ. Akhirnya saya coba untuk membuka usaha baju tersebut. Nah, produk saya sendiri pun banyak dicari oleh orang-orang saat ini ya, karena memang produknya bagus, minat memang yang lagi ngetren lah zaman sekarang. Saya ngikutin update ya, benar gitu ya. sekali. Terus juga di satu sisi saya memberi harga yang cukup murah, Terjangkau. benar terjangkau. Nah, daerah-daerah tempat saya itu masih yang memang ya kualitasnya bagus, harganya juga masih lumayan. Nah, di sini masuknya saya itu untuk istilahnya mendobrak pasar kalangan muda ya, kira-kira anak-anak pelajar itu masih sanggup untuk beli. Jadi kualitas bagus dan harganya terjangkau. Nah, itu awal mula saya ingin mendirikan seperti itu, mendirikan toko baju ya. Untuk merintisnya ya dari pertama buka toko itu ya alhamdulillah ya udah ada peminatnya walaupun belum terlalu banyak. Tapi ya karena tuh di lokasi yang tempat saya ini sangat strategis, saya bilang sih. Itu sementara modal nekat sih saya sebenarnya. Saya belum terlalu banyak pengetahuan buka toko tersebut, jualan-jualan ya. Itu saya bilang nekat. Minta izin sama orang tua, alhamdulillah orang tua support, mau bantu juga. Di umur saya yang semuda ini kan, itu alhamdulillah orang tua bantu untuk istilahnya segala-galanya lah, bisa merintis. Tapi dengan perkembangan sini alhamdulillah juga saya bisa ngebalikin saya kan sempat dibantu orang tua. Nah, untuk modal ya itu sempat saya sudah balikin, alhamdulillah. Untuk kedepannya sih sekarang ya tinggal ngambil untungnya aja sih. Walaupun di pandemi ini sih saya bilang pahit ya, saya baru buka memang agak enak, tapi kedepannya ya selang setahun anjlok banget itu. Benar, iya benar sekali, itu pahit benar-benar. Tapi alhamdulillah kesininya kan sudah mulai pada dibuka tuh, udah rame, apalagi setelah kondisinya membaik ya. Setelah itu sih paling online juga alhamdulillah udah cukup baik. Buka di online juga ya Kak? Di online juga. Di marketplace yang udah disediakan kan online jam sekarang banyak ya. Itu saya coba masuk ke daerah kanan sana sih, baru-baru masuk, tapi ya alhamdulillah tiap minggu tuh pasti ada yang beli dari sana. Gitu. Baik. Oke, langsung saja masuk ke intinya ya Kak, tentang anggarannya nih. Bagaimana Bapak menyusun anggarannya Kakak ini dalam toko usaha tersebut Pak, dengan omset yang Bapak dapatkan? Terkait dengan anggaran ya, awal-awal tuh dari awal mungkin ya. Kalau sekarang sih ya alhamdulillah udah cukup baik, tapi di awal-awal tuh saya memang stok sesuai dengan toko aja deh. Stok persediaan ya, barangnya sesuai dengan kebutuhan toko saja. Jadi sekiranya misal ukuran M
ada berapa stok gitu. Jadi kalau setelah memang stok itu sudah menipis, saya buru-buru restock lagi. Jadi Oh ya. gitu, saya apa namanya, beli lagi, kayak restock lah gitu. Sehingga juga kalau terjadi penumpukan barang di gudang juga nggak baik ya Iya Kak ya. benar, saya mikir di situ. Karena kalau terlalu banyak saya nyetok barang, pertama resiko ya barang itu bisa rusak, kedua memang ditakutkan apa namanya, pembeli kan memang lagi kurang ya. Jadi Takut ada juga. uang yang nggak berguna di situ jatuhnya. Ya kan. betul ya. Makanya saya melihat kondisi pasar aja. Ketika barang tersebut sudah menipis stoknya, saya buru-buru stok. Berarti kan barang tersebut memang peminatnya lebih tinggi. Misalkan untuk model seperti A gitu, misalnya A lagi apa namanya cepat habis, berarti itu lagi peminatnya. Jadi barang yang disediakan di toko juga selalu terbaru berarti ya Kak. Nah benar sekali. Jadi fungsi saya nggak mau stok banyak juga seperti itu, karena kan namanya tren ya, tren itu kan cepat hilang, cepat ada lagi yang baru. Musiman. Nah benar, itu musiman. Makanya di sini saya tuh nggak terlalu banyak seperti itu, karena ya ngikutin tren saja gitu juga. Selanjutnya Pak, untuk anggaran tentang biaya beban toko Bapak ini selalu bisa tertutupi Pak dengan omset yang Bapak dapatkan ini. Misalnya biaya sewa toko, biaya listrik, seperti itu Pak. Ya alhamdulillahnya ya, walaupun di pandemi ini sebenarnya orang pada susah, saya alhamdulillah sendiri bisa istilahnya mah untuk sewa toko, terus listrik ya itu bisa tercukupi. Untuk hal itu ya, benar. Berarti tidak pernah merasa kekurangan. Ya sebenarnya kalau dibilang kurang, kita kurang ya, tapi karena bersyukur alhamdulillah aja sih bisa tertutup gitu. Ditambah lagi kan saya ini nggak menggunakan karyawan ya, saya sendiri. Tidak ada beban tenaga kerja ya belum ya, paling saya sendiri sih, tenaga kerja saya sendiri. Jadi apa pendapatannya juga untuk kebutuhan Bapak sendiri. Benar. Saya kan masih muda, pengangguran di rumah, jadi saya jaga toko sendiri. Jadi hanya itu ya. Iya benar. Jadi nggak perlu orang lah, masih belum butuh. Sekiranya butuh mungkin Mbak, kapan-kapan. Kalau mau kerja di saya aja. Oh iya. Iya. Sebelumnya Pak, dengan usaha yang Bapak jalani selama 3 tahun ini, terus Bapak juga sudah menikmati hasilnya mungkin sekarang ya, apakah Bapak ada berpikiran untuk membuka cabang baru? Ada sih, ada niatan. Tapi ya paling ini kalau saya apa namanya, masih nyari sih, tapi udah ada niatan. Untuk anggarannya itu sudah siap Pak? Insya Allah, karena kan ya sekarang saya udah bisa balik modal, udah bisa untuk semua. Berarti kakak ini nih pintar banget nih untuk menyusun anggarannya nih. Insya Allah, juga bentar sih, kita juga masih belajar, masih pemula. Tapi ya buat anak-anak muda sekarang bolehlah dicoba. Terima kasih Pak, baik itu saja ya Kak ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bisa menjadi motivasi untuk saya sendiri dan juga mungkin teman-teman di sana. Semoga usahanya tetap terus berjalan, memiliki banyak cabang-cabang baru di daerah-daerah kota-kota lainnya. Amin. Ya udah. Terima kasih Bapak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber yang sama, yaitu Kak Ferian. Jadi Kak Ferian ini sudah berumah tangga ya Kak ya. Sejak kapan Kak? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang anggaran rumah tangga Bapak. Sudah tidak lagi bukan anggaran perusahaannya, sudah berbeda. Ya, jadi Kak, rumah tangga Kakak ini kan berarti masih seumur jagung istilahnya ya, masih baru. Ya, seumur toge. Ya, jadi selama 2 bulan ini bagaimana nih Kakak nih sebagai penganggaran rumah tangga yang baru, melakukan anggarannya itu seperti apa Kak untuk rumah tangga Kakak? Aduh, ini nanyanya sama orang yang baru nih. Untuk saat ini saya dalam menganggarkan suatu anggaran rumah tangga memang untuk per bulan ya ini ya.
Ya. Saya sudah menghitung dari per bulan, dari mulai memang pendapatan saya berapa, untuk nabung berapa, buat istri saya berapa sendiri, dan untuk mendirikan perusahaan saya, usaha saya. Nah, dalam kasus ini saya karena belum ada tanggungan dan juga maksudnya fokusnya di saya saja ya untuk bekerja, saya untuk per hari saya ngasih uang untuk istri saya itu 50.000. 50.000 per hari. Iya. Sebelumnya Bapak, istri Bapak itu bekerja juga atau tidak, hanya sebagai ibu rumah tangga saja? Saya paling ngebantu saya aja sih di toko. Di toko baju itu. Datang ke toko bantuin Iya. saya. Kalau sudah selesai bebenah ke rumah, dia datang ke toko gitu, misalnya kayak gitu. Nah, dalam 50.000 itu palingan ya saya dicukupi untuk beli lauk saja, beli sayuran-sayuran untuk masuk. makanan sehari. Benar. Ya. Untuk seperti kayak beras dan Kebutuhan pokoknya itu saya sudah komitmen dengan istri untuk stok per bulan saja. Stok per bulan. Jadi belanja di awal bulan untuk kebutuhan sebulan itu. Ya, perkiraan seperti itu. Nah, alhamdulillah karena sudah berjalan 2 bulan, ini sebulan pertama sesuai dengan sesuai dengan rencana saya dan komitmen dengan istri. Jadi ada stok beras misal, terus mie instan, atau terus pembersih lantai, macam-macam lah untuk maksudnya kebutuhan di rumah ya, kebutuhan rumah. Jadi 50.000 yang saya kasih untuk istri saya hanya untuk digunakan beli sayuran dan paling buat jajan-jajan istri, ataupun memang kalau sepengetahuan saya selama 2 bulan ini sih alhamdulillah istri saya itu cukupi ya. Sebelumnya saya juga bilang kalau memang kurang ngomong saja gitu. Cuman alhamdulillahnya sampai dengan saat ini istri saya sih tercukupi. Malah katanya bisa buat nabung juga seperti itu. Iya. Jadi dalam 50.000 itu sudah cukup untuk membeli makan sehari-hari, untuk membuat sayuran, lauk-lauk segala macam untuk sehari-hari, untuk kakak dan istrinya. Lalu juga jika ada dilebihkan ditabung olehnya. Informasinya seperti itu yang saya tahu. Karena juga baru 2 bulan mungkin bingung juga mau beli apa, buat apa. Belum ada tanggungan juga kan. Tanggungan berupa anak mungkin Mungkin kalau sudah punya anak sudah beda lagi ya Pak. Pastilah beda lagi lah, pasti ada kebutuhan buat jajan anak. Lebih besar pasti anggarannya. Pasti ya. Karena saya baru seumur jagung, paling itu saja nih maksudnya yang bisa saya sampaikan terkait dengan anggaran terkait rumah tangga tersebut. Sebenarnya lebih enak ke istri saya nih. Saya kan sampai detail, mungkin 50.000-nya untuk apa, digunakan beli sayuran berapa, saya kurang tahu ke situnya. Cuma karena waktu yang benar sekali, dia lagi ada urusan berhalangan hadir. Mungkin itu saja ya Kak yang dapat saya tanyakan, karena sudah jelas juga dari apa yang Bapak paparkan, maksud dan tujuannya itu tersampaikan berarti ya. Jadi terima kasih ya Kak atas waktunya, sudah menyempatkan, sudah berbaik hati menolong saya pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan rumah tangga Kakak bisa langgeng, sukses, pendapatannya, rezekinya lancar, semuanya, usahanya juga semoga lancar terus, amin. Ya, terima kasih sekali lagi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, yang dapat saya simpulkan dari anggaran-anggaran tersebut adalah bahwa anggaran keuangan ini sangat penting kita lakukan untuk kepentingan kita pribadi. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara pendapatan dengan pengeluaran yang kita lakukan, sehingga tidak terjadi yang namanya kekurangan uang dan sebagainya. Namun jika kita tidak melakukan anggaran dalam kehidupan kita sehari-hari, itu dapat berdampak dan berisiko buruk bagi kehidupan kita, bahkan bisa menyebabkan kita berhutang kepada orang lain. Itu bukanlah hal yang baik. Sebaik-baiknya hidup adalah menjauhkan yang namanya hutang. Ya, jadi mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada pelajaran yang dapat diambil dari video saya ini. Sekali lagi saya memohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan baik kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.